Saya melihat pertama kali itu kayak pemain bola gitu, Anzola kayak pemain bola Italia itu. Selamat sore rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh sahabat Nusantara yang pencinta ternak, apapun ternaknya, salam. Ini kita kedatangan teman saya. Kedatangan teman saya ini mau bertanya tentang masalah ternak. Ya. Lah terus yang mau ditanyakan tuh apa? Itu loh, yang mau ditanyakan itu apa? Orang berternak itu yang penting icul itu ya, sahabat-sahabat ya. Yang penting kan icul ternak itu. Ya, itu. Saya bingung. Yang mau ditanyakan tentang ternak itu apa itu loh itu. Ya, jadi saat ini silakan. Apa yang mau ditanyakan tentang ternak yang berkaitan dengan, terus terang kalau saya itu berkecimpung di domba dengan budidaya ikan. Baik, sebelumnya bagi sahabat semuanya jangan lupa like, subscribe channel beliau ini biar kami tambah semangat, beliau tambah semangat. Iya, aku nggak ngomong loh kawan-kawan, Iya. aku nggak Pokoknya ngomong. pokoknya Iya, yang 94 Pam Satria. 94 Iya. Satria. Jangan lupa juga Nah, untuk channel dia, SDA, dibuka di SDA situ, nanti videonya bisa Anda subscribe. Nah, jadi saya ini penasaran itu karena saya itu buka videonya beliau ini, sahabat saya ini, channel Pam berapa? 94 Pam Satria. Pam Satria itu dia menceritakan tentang makanan kambing yaitu Anzola. Nah, itu Anzola itu kayak saya melihat pertama kali itu kayak pemain bola gitu, Anzola kayak pemain bola Italia. Itu saya penasaran, akhirnya saya datang ke sini mau bertanya makanan kambing Anzola itu apa. Silakan. Oke. Anzola itu termasuk bagian tanaman, bisa dikatakan tanaman air lah. Jadi Tanaman air gitu. iya, tanaman air. Anjola itu tanaman air. Ini maaf, ini cuma satu kawan, cuma satu. Jadi maaf, jadi bergilir biar suaranya bening, tidak terdengar masuk suara-suara yang lain begitu ya. Ya, jadi Anjola itu tanaman bisa dikatakan lumut lah, sebangsa lumut. Kalau sebenarnya dia hidupnya dari air. Itu Anjola. Apa bisa dimakan oleh peternak itu? Anjola itu bisa dikasihkan untuk terutama ikan. Itu ikan. Ya, untuk ikan. Bukan ternak kambing aja, jadi bisa ikan berarti ya. Ya. Kalau dia ke ikan itu tidak perlu ada campuran, itu langsung dimasukkan, terutama untuk gurame. Untuk ikan gurami, nila itu sangat bagus. Itu Anjola ya. Bro, karena ini saya tuh penasaran mau ngelihat bentuk tanaman Anjola itu apa. Nanti di akhir video ini mudah-mudahan ditunjukkan Anjola itu apa nanti ya. Terus bagaimana cara untuk ngasih makannya Anjola itu? Kan dia kayak lumut. Kalau kambing bagaimana? Nanti lengket, bisa dikunyah nggak seperti itu? Oke, kalau untuk memberikan Anjola itu ke kambing, itu awal mulanya itu memang tidak direspon oleh kambing. Oh begitu. Awal mula tidak direspon karena itu kan memang berbentuk hijauan, cuman jarang yang ditemukannya itu, mungkin jarang karena maka itu nggak diresponnya. Jadi kita putar otak, itu harus putar otak. Kalau saya sempat browsing, sempat ke YouTuber juga, lihat-lihat, ternyata kalau kawan-kawan yang lain itu mereka campuri dengan kedelai. Iya, kedelai itu digiling atau di blender oleh mereka, kemudian dicampurkan ke Anjola. Nggak direbus lagi kedelai? Kalau itu kurang paham, karena kalau saya kemarin pakai campuran
ampas tempe. Karena di sini ada yang apa namanya tuh industri rumahan tempe. Jadi ampas tempenya saya manfaatkan untuk campurannya begitu. Berarti itu bukan proses campuran, berarti ya itu awal-awal supaya ternak sapi atau kambing itu bisa untuk sapi juga berarti. Bisa. Bisa. Untuk sapi bisa. Oh, nah, itu berapa lama nanti terbiasa dengan Anjola itu, atau murni setelah dia terbiasa terus pakai khusus Anjola, nggak ada lagi campuran kedelai, itu berapa lama? Kalau kemarin itu sampai hari ini itu kalau pagi saya khusus Anjola itu. Kalau pagi saya khusus Anjola, cuman masih saya campuri garam. Ya, karena mungkin antara rumput tumbuhan yang di tanah dengan yang di air itu beda rasa. Jadi kalau tidak dicampur ya nggak mau. Ya, makanya dicampur pakai garam. Oh begitu. Ya, jadi Anjola itu bisa untuk, jadi nggak lagi repot-repot guys, sobat, kita harus cari rumput keliling kemana-mana. Jadi masih ya? Masih. Oh, masih pakai rumput. Iya, begitu? masih pakai rumput. Karena tidak ada ceritanya kawan beternak domba, kambing, sapi tanpa ngarit. Oh, itu gitu tidak ya? ada ceritanya. Makanya kalau menurut Om Wahyu 78 Farm Jogja, sebelum kalau kita punya keinginan untuk beralih ke domba atau ke ternak sapi, domba dan lain-lain, itu syarat pertama itu bukan ternaknya. Ternak itu gampang. Oh begitu. Iya, jadi yang pertama itu yang dipersiapkan bang pakan. Waduh, bang pakan. Makanya kalau di sini alhamdulillah, kalau kemarin dulu sebelum ada domba itu di sekeliling kita ini. Nah, jalan. Oke. Maaf, kita putar. Nah, ini. Nah, di sini kan bisa dilihat kawan-kawan, ini rumput semua ini. Nah, rumput semua. Nah, itu kalau dulu waktu masih belum ada domba ini, itu diarit, diambilin oleh orang-orang. Wow. Gitu. Sekarang bisa dipakai. Nah, kalau sekarang tidak diperbolehkan lagi untuk diarit untuk sendiri. Waduh. Gitu. Wah, ini saya sangat beruntung sekali bisa datang ke sahabat saya ini, Mas Arif. Bertambah lagi ilmu tentang peternakan, itu kasih makan Anjola, baru tahu. Saya pikir jadi kalau berarti pakan ternak Anjola ini istilahnya tuh nggak murni kayak kita kasih rumput, harus nyari rumput berkarung-karung bahkan satu mobil. Ini bisa mengurangi rumput berarti. Iya, betul ya, bisa mengurangi rumput, bisa mengurangi pakan ternak itu namanya sentrat. Kalau yang biasa pakai sentrat, kalau yang pemain besar itu kan pakai sentrat mereka. Oh, jadi mengurangi biaya produksi untuk pakan Iya, ternak. betul, Wah, iya. ini sangat bermanfaat sekali ilmu ini. Jadi biasanya kasih makan ternak itu biasanya itu banyak biayanya kayak. Ya kalau yang yang pemain besar itu ya besar biayanya kalau tidak dipersiapkan secara detail terlebih dahulu. Makanya kalau untuk domba itu sendiri, domba, kambing atau sapi itu supaya masih yang namanya ngarit tetap masih cuman ngarit. tidak Tapi sudah ringan iya gitu. Sudah tuh tidak jauh, maka lahan yang ada di sekitar kita manfaatkan untuk ya nanam rumput. Itu intinya nanam rumput. Baik. Sip. Baik, sekarang saya dapat ilmu tentang beternak kambing tadi. Nah, ini saya mau tanya juga, di belakang saya ini ada. Oh ya, itu. Ada ikan itu, ada ikan. Ini melihara apa ini? Itu lele. Lele. Kita itu yang di waring itu lele. Awalnya ini satu waring. Untuk ini awalnya satu waring. Satu waring ini
kemudian kita sortir Heeh. itu jadi terisi semua. Itu kan satu waring itu tadinya kita beli bibitan ukuran 23 itu 10.000, ukuran 10.000. Itu cari bibitnya mudah atau susah di daerah kita nih? Kayaknya mudah ya. Mudah, kalau cari bibit mudah, cuman kalau mau yang bagus agak susah. Oh, Iya. ada bibit unggulnya, Pak? Ada bibit unggulnya. Oh, Karena baik. antara lokal, ya sebenarnya lokal semua sih. Lokal semua, cuman ada yang sertifikat, ada yang biasa. Harganya pun bervariasi gitu. Oh, begitu. Wah, mau nanya-nanya apa lagi nih? Nah, Kalau silakan. saya tidak ada call. Mumpung masih di sini, iya. Iya. Kalau bisa saya jawab, akan saya jawab Nah, para. itu tadi apa namanya, cara beternaknya. Sekarang untuk penjualannya, kalau sudah siap panen, itu bagaimana caranya untuk menjual hasil kayak kambing atau ikan itu? Oh iya. Kalau untuk penjualannya sendiri, tuh kalau penjualan biasanya kalau dia domba atau kambing itu kan rame-ramenya di bulan-bulan apa namanya, penyembelihan itu Oh, Idul Adha. hari raya kurban. Iya, gitu. hari raya kurban, Idul Adha. Itu rame-ramenya biasanya. Makanya untuk domba itu sendiri sebenarnya tidak sulit, karena apalagi sekarang. Begitu. Sekarang itu kita gunakan memang untuk pemasaran itu bisa offline, bisa online. Bisa online juga gitu. Iya, Wah, bisa online. wah, ini Itu. sangat bermanfaat betul ini. Bermanfaat, iya. Itu selain online, saya ini mau tanya, penasaran karena daging kambing ini biasanya identik dipakai untuk sate kambing. Itu berarti sangat luas sekali pemasarannya. Daerah-daerah sini juga banyak, di sudut-sudut kota banyak sate Iya, kambing apalagi itu. kalau kita kita bisa kerjasama dengan para belanti ya, kalau bahasan itu ya. Ya, Tengkulak gitu. nah, tengkulak dia Beda lagi. beda lagi. Mana? Iya. Oh, iya. Tengkulak itu yang sudah di pasar. Oh, sudah di Nah, pasar. kalau yang nyari-nyari ke kampung-kampung tuh belanti itu, Wah, kalau nggak salah iya. seperti itu. Betul. Kalau kita bisa kerjasama dengan mereka itu, mau berapapun yang ada, Berarti sangat mudah ya sekali. sangat berarti mudah, itu. ya sangat mudah. Nah, itu kambing. Sekarang ini ikan, bagaimana ikan? Apalagi ikan. Itu kalau sudah ada yang siap panen itu, ya kita sudah ada channel, memang sudah ada channel. Iya. Itu kalau yang mau partai besar atau mau partai kecil, semuanya ada semua begitu. Wow, keren. Mau nanya apa lagi, guys? Di sini. Silakan. Baik. Tadi bibitnya sudah ada. Terus rencana ke depan itu bagaimana? Rencana atau cita-cita atau rencana bagi Mas Arif ini yang ada di benak atau di pikirannya untuk memajukan usahanya ini? Kalau rencana itu rencana yang tinggi, peternakan bisa berkembang, bisa jadi menciptakan lapangan kerja untuk sekitar wilayah-wilayah kita sini, setidaknya bisa mengurangi tingkat pengangguran. Iya, Kemudian betul itu sekali. kalau cita-cita diaminkan para Amin. kawan-kawan. Ini ada tambahan lagi, bisa menambah lagi satu jadi 3, guys. Cukup satu ya. cukup Itu, satu. ini enggak disensor, guys. Mudah-mudahan Cukup satu. menginspirasi gitu. Iya, cita-cita yang sangat mulia sekali, guys. Bisa untuk memperkuat, menunjang perekonomian di rumah tangga beliau, juga untuk masyarakat sekitar. Tujuan utamanya di Tujuan situ. utama. Tujuan utamanya di situ. Ini karena peternak kambing ini, terutama domba, kambing ini, untuk breeding itu di wilayah Oku Timur sendiri. Oku Timur. Breeding, apa itu breeding? Breeding itu sistem ternak yang mereka koloni, dalam satu kandang itu bisa 10, 20, 30, 40, 50 indukan, satu pejantan. Itu breeding. Kemudian istilah breeding itu dia apa ya? Pabrik cempe kalau kata orang Jawa itu, pabrik anakan. Betul. Jadi untuk menghasilkan anakan-anakan. Tuh, jadi bukan cuma sistem penggembungan,
penggembuan, pembesaran itu tidak. Kita memang rencana saya itu dari indukan berapa. Nah, dari indukan itulah nanti bisa menghasilkan anak-anakan yang bisa kita keluarkan itu. Jadi seperti itu. Itu untuk di Oku Timur itu saya belum menemukan. Itu di Oku Timur saya belum menemukan yang seperti ada, mungkin ada, cuman masih skala kecil. Sedangkan untuk konsumsi kambing atau domba itu bisa dikatakan sangat meningkat gitu. Terutama apalagi belum yang untuk sate, belum. Sekarang masyarakat itu sekarang sudah untuk agamisnya itu sudah pengertian atau pemahaman di dalam Islam itu mereka sudah sedikit meningkat, sudah mengerti hakikoh. Jadi bertambah lagi untuk konsumsi tambah luas hakikoh pangsa pasarnya berarti. Iya, untuk pembuangannya Iya. bisa. Saya potong lagi, saya tambah penasaran ini guys pertanyaannya. Jadi kan kita melihara kambing itu identik dengan bau. Saya lihat di sini lokasinya memang agak terpisah dari rumah penduduk, agak jauh gitu. Jadi memungkinkan. Bagaimana saran dan tipsnya bagi lokasi rumah kayak rumah saya atau rumah sobat semua yang lagi menonton itu lokasinya padat penduduk. Nah, itu ada nggak saran khusus bagi Mas Arif ini supaya orang itu bisa beternak walaupun daerah padat begitu? Silakan. Kalau bau itu selagi dia bawahnya itu tanah, Gitu. bukan semen itu ya. Jadi ada sebagian peternak itu yang di bawahnya itu di semen itu. Kalau menurut saya itu, menurut pendapat saya itu, ini versi saya ini ya, versi saya itu tidak bagus karena kalau dia semen itu tingkat baunya itu kan melekat di semen itu, Tidak meresap. tidak meresap. Memantul. Iya, amoniaknya itu dia nyangkutnya di semen, jadi baunya ya kemana-mana. Cuma kalau tanah ya ukurannya, kalau tanah itu dia diserap oleh bumi. Amoniaknya diserap oleh bumi, jadi nggak ada. Ini sekarang kita dekat kandang ini, dekat kandang ini. Nah, ini kandang ini. Nah, ini kandang kawan. Langsung ke kolam itu. Enggak, yang ke kolam setengahnya, yang di sini tanah. Betul. Jadi nggak bau. Jadi tipsnya jangan lantai kandang itu jangan di semen berarti, biarkanlah pakai tanah, tapi tanah yang keras gitu ya, yang nggak berlumpur gitu, atau gimana? Iya, yang penting tanahnya itu jangan basah. Basah. Tanahnya jangan basah karena di situ kan nanti ada kotorannya, ada air seninya. Nah, itu jangan salah, kotorannya itu nanti bisa jadi pundi-pundi itu. Itu ya kotorannya. Bisa untuk pupuk paling ya. Iya, kotoran ternak itu apalagi kalau dia sudah skala besar. Itu banyak yang nyari. Wow, selain kambingnya dijual atau dombanya dijual, juga kotorannya itu bisa bermanfaat, bisa menghasilkan pundi-pundi uang kan? Nah, pundi-pundi rupiah. Pundi-pundi rupiah. Kawan. Betul. Wow, terima kasih sekali, saya sudah dilayani dalam pertanyaan ini. Saya sudah mendapatkan ilmu. Bukan so pintar kawan, bukan so pintar ini. Ini hanya pribadi, pengalaman pribadi yang saya kerjakan. Ya, mungkin kalau kawan-kawan ada yang lebih pintar, lebih paham, lebih mengerti, ya, bisa ditaruh di bisa di komen. Taruh di komen. Ditambahkan. Mas, kalau punya saya itu seperti ini, atau mau ada yang mau ditanyakan versi kami, ya akan kami jawab. Ya, kami juga sangat menunggu saran dan kritikan dari sobat semuanya dengan cara menulis komentar di bawah video ini. Ya, silakan Mas Arif mau Jadi jangan lupa sekali lagi kami ingatkan 94 Farm Satria, like, subscribe, kemudian masuk ke channelnya SDA Subsidi Akhirat. Ya. Nah, itu. Nanti kita tulis. Iya. Kita masuk tulis di link deskripsi ya, gitu ya. Deskripsinya kita tulis. Baik. Gitu aja para sahabat seluruh
Indonesia, Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, pencinta ternak. Selamat sore, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.